Kami dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 3 ingin menguji coba dan menentukan anoda dan katoda pada larutan elektrolisis. Yang pertama, cucilah tabung letter U. Yang kedua, pasang tabung letter U kepada klem dan kencangkan, tapi tidak boleh terlalu kencang karena akan kemungkinan bisa pecah. Yang kedua, masukkan larutan KI ke tabung letter U sampai kira-kira 1 cm dari ujung atas tabung. Setelah itu, masukkan elektroda yang menggunakan batang karbon dengan sumber arus listrik ke keadaan tabung U berisi larutan KI dan amatilah perubahan yang terjadi. Inilah hasil yang kita amati. Nah, yang bisa kita lihat di sini di sebelah kiri ini berubah warna menjadi warna kuning. Yang sebelah kanan ini terjadinya adanya gelembung udara. Nah, kita bisa mengetahui di larutan KI ini kita bisa mengetahui di mana letak anoda dan katoda. Nah, di sebelah kiri ini yaitu anoda dan sebelah kanan ini yaitu katoda. Lalu kita uji cobakan dengan lakmus merah dan lakmus biru. Pertama, kita masukkan lakmus merah kepada anoda. Dan lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah lakmus merah tetap. Yang kedua, kita masukkan lakmus biru kepada anoda dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah tetap juga. Nah, lalu kita masukkan lakmus merah kepada katoda larutan dan amati yang terjadi. Yang terjadi adalah lakmus merah berubah menjadi warna biru. Yang kedua, kita coba masukkan lakmus biru kepada katodanya dan lihat apa yang terjadi. Yang terjadi yaitu lakmus biru berwarnanya tetap. Nah, di sini kami bisa menyimpulkan bahwa yang di sebelah kanan ini yang ada katodanya ini adalah terjadinya larutan basah, pH-nya basah. Yang sebelah kiri ini yang ada anodanya terjadi basah, netral. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa di larutan KI ini terjadi reaksi dan di katoda ini kita bisa lihat adanya basah dan di sebelah kiri ini yaitu anode bersifat netral. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena di katoda itu memiliki reaksi yaitu 2H2O yang ditambahkan dengan 2 elektron akan menjadi 2O- ditambahkan H2. H2-nya itu OH-nya itu yang bersifat basah. Sedangkan di anodanya itu terjadi netral karena adanya reaksi 2I2 menjadi I2 ditambahkan 2 elektron. Dan di larutan KI ini yang akan terjadi yaitu reaksinya 2KI ditambahkan 4H2O ditambahkan 4I- akan menjadi 2K+ ditambah 4OH- ditambah 2H2 ditambahkan I2. Setelah kami sudah menguji lakmus merah dan biru pada larutan KI,
Lalu kita masukkan larutan fenofilin kepada larutan Ki. Nah, masing-masing di katoda 2 tetes dan di anoda 2 tetes. Dan amati apa yang terjadi. Bisa kita lihat ini larutan Ki yang sudah ditambahkan dengan fenofilin. Nah, di katodanya ini terjadi perubahan warna ungu, dan di anodanya ini tidak terjadi warna apapun. Setelah fenofilin dimasukkan kepada larutan Ki, lalu kita coba lagi dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Yang pertama, kita masukkan lakmus biru kepada anoda dan amati apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah lakmus biru tetap. Yang kedua, kita masukkan lakmus merah kepada anoda, elektroda anoda, kita masukkan dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah tetap. Kemudian masukkan kertas lakmus biru kepada elektroda yang katoda dan amati yang terjadi. Yang terjadi adalah tetap karena ini hanya terkompilasi. Kemudian kita masukkan kepada lakmus merah kepada elektroda katoda dan amati apa yang terjadi. Tidak berubah, tetap menjadi warna biru. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan pada larutan Ki yang sudah dicampurkan dengan fenofilin, kita bisa tahu bahwa di elektroda anoda ini tetap netral. Nah, yang di sebelah kanan ini elektroda katoda terjadinya juga basah. Nah, dan lakmusnya pada di sebelah kiri ini yang di elektroda anoda tetap, sedangkan yang di sebelah kanan ini elektroda katoda lakmus merah berubah menjadi lakmus biru. Nah, itu membuktikan adanya basa pada katoda. Selanjutnya di larutan yang Ki yang sudah dicampurkan dengan fenofilin, kita masukkan juga larutan amilum kepada kedua elektroda, masing-masing 2 tetes. Dan amati apa yang terjadi. Ini diperbanyak Di elektroda katoda diperbanyak. Bahan larutan Ki yang dicampurkan dengan fenofilin dan dicampurkan lagi dengan amilum. Nah, yang di sebelah kiri ini di elektroda anoda terjadi perubahan kuning ke biru-biruan, dan di sebelah kanan terjadi perubahan yang tetap, tidak adanya perubahan. Nah, lalu di elektroda anoda kita masukkan lakmus warna biru dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah tetap. Ini warna kuning karena terkontaminasi. Terjadinya percampuran. Lalu kita masukkan lakmus merah kepada elektroda anoda. Dan amati yang terjadi. Yang terjadi adalah tetap juga. Lalu kita masukkan lakmus biru kepada elektroda katoda. Dan amati apa yang terjadi. Birunya tetap. Lakmus biru tetap.
Yang terakhir kita masukkan lakmus merah kepada elektrode katoda dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah lakmus merah berubah menjadi warna biru. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa larutan Ki ditambahkan dengan fenofilin dan ditambahkan dengan amilum. Nah, jadi tetap juga di elektrode anodanya tetap juga netral dan elektrode katodanya terjadinya basa. Percobaan selanjutnya yaitu larutan Na2SO4. Masukkan larutan Na2SO4 kepada selang yang letter U. Nah, yang kedua kita masukkan katodenya. Ini yang katodenya di sebelah kanan dan elektrode karbonnya yang di sebelah kiri. Yang anoda. Lalu kita masukkan lakmus merah kepada elektrode karbon katoda dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah lakmus merah berubah menjadi warna biru. Yang kedua kita masukkan lakmus biru dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah lakmus biru tetap warnanya tidak berubah. Yang kedua kita masukkan lakmus biru kepada elektrode karbon anoda dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi yaitu lakmus biru berubah menjadi warna merah. Yang kedua kita masukkan lakmus merah dan amati apa yang terjadi. Dan yang terjadi yaitu lakmus merah warnanya tetap menjadi merah di elektrode karbon anoda. Kita bisa menyimpulkan pada larutan Na2SO4 ini bahwa katodanya itu terjadinya gelembung udara dan anodanya tidak terjadi warna apa-apa dan tidak terjadi adanya gelembung. Nah, katodanya ini memiliki kutub negatif sedangkan anodanya ini memiliki kutub positif. Yang kedua kita masukkan larutan fenofalin kepada kepada larutan Na2SO4 masing-masing 2 tetes di bagian elektrode karbon katoda. Lagi aja. Yang terjadi adalah perubahan warna pada larutan fenofalin. Warnanya berubah menjadi warna ungu di bagian elektrode katoda. Ya, selanjutnya kita masukkan larutan fenofilin kepada elektrode karbon anoda sebanyak 2 tetes. Ayo sudah rapikan ya. Dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah di larutan Na2SO4 yang ditambahkan dengan fenofilin di elektrode karbon anoda terjadi gelembung udara tetapi sedikit. Selanjutnya kita masukkan lakmus warna merah kepada larutan yang sudah dicampurkan dengan fenofilin ke elektrode karbon katoda dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah lakmus merah berubah menjadi warna biru. Yang kedua kita masukkan lakmus biru kepada bagian katoda dan amati apa yang terjadi.
Yang terjadi adalah lakmus merah tetap warnanya. Lakmus Ini 4 sama tadi. ya. Yang kedua, kita masukkan lakmus merah kepada bagian anoda dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi warna lakmus merah tetap. Yang terakhir, kita masukkan lakmus warna biru kepada bagian anoda dan amati apa yang terjadi. Warna biru berubah menjadi merah. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa larutan Na2SO4 yang ditambahkan dengan fenofilin, nah terjadi di sini bersifat yang elektroda karbon katoda bersifat basa, sedangkan di bagian anoda bersifat asam. Yang terakhir, kita masukkan larutan Na2SO4 yang ditambahkan dengan velofilin dan ditambahkan lagi dengan larutan amilum sebanyak 2 tetes. Tangannya kayak apa? Awas tahu. Karena kalau naik motor nggak pakai sarung tangan. Pakai. Gue juga nggak pakai. Dan amati apa yang terjadi. Dan kita masukkan larutan amilum kepada anoda. Dan amati apa yang terjadi. Nah, setelah dimasukkan larutan amilum kepada katoda dan anoda, yang terjadi adalah di bagian katoda warna ungunya lebih pekat, sedangkan kehitam-hitaman, sedangkan di bagian anoda tidak terjadi apa-apa, tetapi tetap ada gelembung. Lalu kita masukkan lakmus biru kepada bagian katoda dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi lakmus warna biru tetap. Lalu kita masukkan lakmus merah kepada bagian katoda dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi lakmus merah berubah menjadi warna biru. Yang terakhir, kita masukkan lakmus warna biru kepada anoda dan lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah lakmus biru berubah menjadi merah. Dan kita masukkan lakmus merah kepada anoda dan apa yang terjadi? Yang terjadi merahnya itu tetap. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa larutan yang sudah ditambahkan dengan amilum di bagian katoda terjadi basa, sedangkan yang di bagian anoda terjadi asam. Sekian percobaan elektrolisis dari kelas 12 MIPA 2 kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.